Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atika Mulia Mafirah dari kelas 2 Ekonomi Syariah B dengan nomor induk mahasiswa 4012101048. Di sini saya akan mereview materi dari mata kuliah pengantar manajemen. Dimulai dari bab yang pertama, yaitu konsep dasar manajemen. Pengertian manajemen di sini menurut Handoko adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Fungsi manajemen ada 5. Yang pertama ada planning atau perencanaan, yang kedua ada organizing atau pengorganisasian, yang ketiga ada staffing atau penyusunan, yang keempat ada directing atau pengarahan, yang kelima ada controlling atau pengawasan. Yang kedua ada sejarah perkembangan manajemen. Teori pemikiran dalam ilmu manajemen di sini ada 4. Yang pertama ada teori klasik. Teori ini melihat organisasi sebagai sebuah tenaga kerja itu dianggap sebagai komponen yang mendukung gerak dari mesin agar dapat bekerja dengan baik. Teori yang kedua ada teori perilaku. Dalam teori ini pentingnya manajemen memahami peran dan fungsi manusia dalam organisasi secara utuh, yaitu pentingnya manajemen sangat memperhatikan dan melakukan perubahan perilaku dan kebiasaan manusia yang ada di dalam organisasi, atau bisa disebut itu jadi mengubah perilaku dan kebiasaan dari anggota organisasi tersebut. Selanjutnya ada teori kuantitatif. Dalam teori kuantitatif ini menggunakan pendekatan matematika dalam menjalankan prinsip-prinsip manajemen. Fokus pada perhitungan, akan tetapi teori ini itu merupakan pemaknaan dan pengukuran perhitungan itu sendiri. Jadi perhitungan itu sendiri. Teori yang keempat ada teori kontemporer. Teori ini mewujudkan tujuan organisasi yang berupa output yang bermanfaat bagi lingkungan dengan melakukan proses transformasi dari faktor input yang juga diperoleh dari lingkungan. Bab yang selanjutnya yaitu teori organisasi. Teori organisasi ini adalah teori yang berusaha menerangkan bagaimana organisasi dan orang di dalamnya berperilaku dalam struktur organisasi, budaya, dan lingkungan untuk mencapai sebuah tujuan. Unsur pembentuk manajemen organisasi di sini yaitu ada 6. Yang pertama di dalam organisasi itu terdapat kelompok orang atau bisa disebut 2 orang atau lebih. Yang kedua ada memiliki tujuan yang jelas. Yang ketiga adanya kerjasama. Yang keempat memiliki peraturan. Yang kelima memiliki tempat yang digunakan untuk berkumpul. Yang keenam ada modal. Maaf, terdiri dari sekelompok orang, maksudnya itu bukan 2 orang ya, tapi biasanya banyak anggota yang ada di dalam organisasi tersebut. Jadi mungkin kalau cuma ada 2 orang itu belum memenuhi syarat sebagai organisasi. Yang selanjutnya ada bentuk organisasi. Yang pertama ada organisasi garis. Organisasi garis di sini itu organisasi di mana pelimpahan wewenang langsung seluruhnya kepada bawahannya. Yang kedua ada organisasi staf. Jadi organisasi staf di sini organisasi yang pelimpahan wewenangnya secara vertikal dari seorang atasan pimpinan hingga pimpinan di bawahnya. Jadi secara turun-temurun dari mulai atasan hingga bawahan. Yang terakhir ada organisasi fungsional. Organisasi fungsional ini yaitu organisasi di mana kekuasaan pimpinan dilimpahkan kepada para pejabat yang memimpin satuan di bawahnya. Bab yang selanjutnya ada manajer dalam kegiatan manajemen.
Proses manajemen sendiri itu adalah daur ulang beberapa kegiatan dasar yang berhubungan secara integral yang dilaksanakan di dalam manajemen secara umum, yaitu proses perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan proses pengendalian. Peran dan fungsi manajer dalam organisasi di sini ada 5. Yang pertama, manajer itu membuat penugasan kerja. Manajer memberikan pengarahan atau instruksi kepada karyawannya atau bawahannya. Yang ketiga, manajer melakukan tindak lanjut. Yang keempat, manajer memberikan bantuan atau dukungan. Yang kelima, manajer bisa memecahkan permasalahan. Selanjutnya yaitu perencanaan atau bisa disebut planning. Perencanaan sendiri adalah proses memutuskan tujuan apa yang akan dikejar selama jangka waktu mendatang dan apa yang dilakukan agar tujuan itu tercapai. Jadi perencanaan ini biasanya dilakukan pra atau sebelum, karena ini mencakup rencana apa yang akan dilakukan organisasi tersebut ke depannya agar mencapai tujuan yang diharapkan. Jenis-jenis perencanaan di sini ada 3. Yang pertama, strategi dengan jangka panjang. Yang kedua, ada taktis dengan jangka menengah. Yang ketiga, ada operasional dengan jangka pendek. Biasanya dalam jenis yang operasional ini dilakukan promosi dan mengadakan giveaway untuk mempromosikan produk dari perusahaan tersebut. Bab yang selanjutnya yaitu tentang pengorganisasian atau biasa disebut organizing. Definisi dari organizing di sini berarti bentuk perserikatan atau kerjasama manusia untuk mencapai tujuan bersama, atau bisa disebut bentuk kerjasama antar anggota di dalam organisasi. Komponen dari organisasi di sini ada 4. Yang pertama ada pegawai atau bisa disebut employer. Yang kedua ada pekerjaan. Yang ketiga ada hubungan. Yang keempat ada lingkungan. Yang selanjutnya ada penyusunan atau staffing. Penyusunan di sini berarti kegiatan merekrut tenaga kerja, mengembangkan organisasi atau perusahaan agar setiap petugas memberi daya guna maksimal kepada organisasinya. Hubungan organisasi dengan staffing. Jadi staffing itu berguna untuk menampung berbagai kegiatan yang harus dilakukan pada suatu organisasi. Staffing juga memiliki kegiatan penetapan orang-orang yang akan memangku masing-masing jabatan dalam organisasi itu. Bab yang selanjutnya yaitu pengarahan atau directing. Pengarahan di sini berarti kegiatan memberikan arahan agar seluruh tim dan sumber daya dapat bekerja untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan dari directing di sini untuk memberikan stimulus agar perintah atau tugas dari atasan dapat dilaksanakan oleh individu yang memiliki tanggung jawab sebagai bawahan. Lanjut ke bab yang selanjutnya, yaitu tentang pengawasan atau controlling. Pengawasan atau controlling itu berarti proses yang menentukan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan. Tujuan dari pengawasan di sini yaitu untuk memberikan jaminan ketetapan dalam proses pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana yang sudah dibuat berdasarkan kebijakan dari perintah atasan. Tahapan dari pengawasan di sini ada 5. Yang pertama ada penetapan standar pelaksanaan. Yang kedua ada penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga ada pengukuran pelaksanaan kegiatan. Yang keempat ada pembandingan pelaksanaan dengan standar evaluasi. Yang kelima ada pengambilan tindakan. Selanjutnya ada motivasi dalam organisasi. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu.
Jadi motivasi itu bisa timbul dari dalam diri seseorang dan dari lingkungan serta dari orang lain ya. Jadi nggak harus dari diri sendiri. Selanjutnya teori motivasi itu ada 4. Yang pertama teori dari A.H. Maslow yang menyatakan tindakan organisasi ditentukan oleh kebutuhannya. Itu ada teori Douglas MC George yang menyatakan 2 filsafat manajemen yang bisa diterapkan perusahaan. Yang ketiga ada teori Friedrich Herzberg yang mendorong orang untuk bekerja dengan baik di sini. Maksudnya motivasi. Dan yang terakhir ada teori Dorfman MC Clark yang menyatakan orang yang mempunyai kebutuhan untuk keberhasilan. Bab yang selanjutnya yaitu kepemimpinan dalam organisasi. Kepemimpinan berarti usaha untuk mempengaruhi antara perorangan lewat komunikasi untuk mencapai tujuan. Tipe dari pemimpin di sini ada 3. Yang pertama tipe karismatik. Tipe karismatik di sini itu jadi pemimpin memiliki penampilan, citra yang baik, kewibawaan, dan kepercayaan diri. Yang kedua ada tipe transaksional. Tipe transaksional di sini pemimpin memiliki peran saling memahami personal, perilaku sesuai tugas, dan tanggung jawab saja. Dan yang terakhir ada tipe transformatif. Tipe transformatif di sini pemimpin mampu menciptakan perubahan, visioner kreatif, adaptif, dan inovatif. Selanjutnya karakteristik dari pemimpin. Yang pertama bisa mendengarkan kesah karyawannya agar karyawan itu bisa nyaman bekerja di perusahaan tersebut. Yang kedua bisa sebagai mentor, yang ketiga bisa memberikan dukungan dan kepercayaan kepada karyawannya. Yang bab selanjutnya komunikasi dalam organisasi. Definisi dari komunikasi merupakan proses penciptaan dan saling menukar pesan dalam satu jaringan hubungan atau bisa disebut dalam sebuah organisasi ya. Fungsi dari komunikasi untuk memperoleh informasi mengenai lingkungan kerja dan cara bertindak terhadap lingkungan, terutama lingkungan organisasi. Jenis dari komunikasi dalam organisasi di sini ada 3 yang saya tampung. Yang pertama ada komunikasi formal dan informal, yang kedua ada komunikasi internal dan eksternal, yang ketiga ada komunikasi terarah. Bab selanjutnya pengambilan keputusan. Berarti pengambilan keputusan di sini itu tindakan yang dilakukan dalam menentukan hasil untuk memecahkan masalah. Teori dalam pengambilan keputusan di sini ada 3. Yang pertama teori rasional komprehensif, yang kedua ada teori inkremental, yang ketiga ada teori pengamatan terpadu. Dan menurut saya teori yang paling banyak digunakan itu ada teori rasional komprehensif. Metode pengambilan keputusan yaitu ada 3. Yang pertama metode yang diambil dari pendapat ahli, yang kedua teori metode pengambilan keputusan berdasarkan kesepakatan bersama, yang ketiga berdasarkan kewenangan tanpa diskusi dan kewenangan setelah diskusi. Bab yang selanjutnya yaitu tentang hubungan antar bidang manajemen. Kinerja organisasi pada manajemen itu umumnya ada 2. Yang pertama keefektivitasan, yang kedua ada efisiensi. Hubungan antar bidang organisasi. Yang pertama ada manajemen sumber daya manusia atau SDM, yang kedua ada manajemen keuangan, yang ketiga ada manajemen operasi, dan yang terakhir ada manajemen pemasaran. Sekian penjelasan review materi mata kuliah pengantar manajemen yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.